think it's time I let you go. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah sampai Bekasi sesuai dengan janjiku. Aku mau ketemu sama Pak Bambang untuk merenovasi rumahnya. Belum direnov sih, tapi dibersihkan dulu. Jadi sampahnya dikeluarkan, terus dibantu angkut sama dinas kebersihan di sini. Setelah itu nanti rumah udah selesai bersih, baru nanti kita pikirkan. Ini harus berkali-kali karena sampahnya banyak banget gitu guys. Tadi aku baru nyampe, tiba-tiba udah dibersihkan gitu. Padahal tadi aku bilangnya tunggu dulu, tunggu sebentar gitu. Ya udah, nih kita langsung turun aja ketemu sama Pak Bambang ya. Kita terus. It doesn't get easier the further I run. Halo Pak. Halo Bu, Ya. Nafi, sehat? Sehat alhamdulillah. Jadi gimana Pak? Ini ya, sudah tinggal nanti Ibu koordinasi atau istilahnya apa ya, ngobrol lah bagaimana nanti solusinya realisasi dengan dinas kebersihan. Gitu nanti setelah ini baru kita apa ya, bagaimana enaknya nanti dibuat sama ini aja gitu ngobrol. Oke, ini udah bersihin dari jam berapa? Tadi barusan dari jam berapa ya? Ada jam 9 lah. Oke. Ya udah. Kata dia kan ini temennya, kata daripada itu nunggu ibu, katanya yang laku masih sama dia, masih suruh dibawain dulu kayak gitu. Ya saya kagak tahu, dia bilang sama temennya. Tahu udah ini ada mobil terus dibawain. Ini berapa mobil jadinya? Tahu dan nanti bapak sama ini yang itu. Oke, ya udah. Nah, Pak Ferry. Pak Heri. Pak siapa namanya? Heri, Bu. Pak Heri. Oke. Jadi gimana, Pak? Ya paling kalau memang saya juga tadi saya lihat situasi kayak gini ya Bu ya, kondisinya ya dari volume sampah cukup tinggi juga gitu kan, dan juga cukup lama kan gitu, artinya udah Waktu. bertahun lah kan gitu, hitungan tahun. Nah, paling kalaupun kita untuk perapihan, paling tidak itu kita persiapkan ya 3 armada, dan itu pun dalam jangka 1 hari itu ya rollingan gitu, angkut balik gitu sampai yang ke pembuangan di TPA Burangkeng. Burangkeng. Seperti itu Bu. Kapan kira-kira? Ya paling insya Allah ya mungkin bisa dikondisikan apa besok atau mungkin lusanya. Oke. Jadi nggak sekaligus juga. Oke. Gitu, Jadi 3 armada itu kira-kira berapa lama sampai selesai? Ya mungkin bisa hitungan minggu. Seminggu. Karena sampahnya banyak banget. Banyak sampai juga basah ini juga. Tadi dia udah foto-foto sampahnya di Karena kan ketinggian sampah dengan buangan Burangkeng itu kan armada nggak satu ya Bu ya. Artinya kita antri gitu kan, kondisinya antri, setelahnya pun itu selesai buang mungkin balik baru ke sini kan. Dari ya, yang ada di kita ini wilayah masuknya pemerintahan UPTD 3. UPTD 3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi gitu kan. Nah, jadi beberapa wilayah yang di UPTD Kabupaten itu ada 6 semua Bu. Paling tidak yaitu satu lokasi dari pembuangan itu kita nggak selalu artinya nggak selalu cepet gitu ya kan, kondisi lihat situasi di lapangan seperti itu, ada macet juga gitu kan. Oke. Nah ini aku mau ke Pak Bambang sebentar ya Pak ya. Silakan. Oke. Di apa kita ngobrol di rumah saya aja? Di sini dulu aja Di sini Pak, aja, oke. sebentar. Kali di sana ada minuman gitu. Nggak apa-apa. Nah, Pak Bambang, aku mau tanya, ini kan sampahnya udah sebegininya, ya. Berapa lama Bapak ngumpulin sampai sebegininya? Udah lama, Pak. Berapa lama? 10 tahun ada ya? 10 tahun ada? Kurang lebih? Iya. Jadi 10 tahun Bapak nimbun sampah. Nah, waktu itu memang saya nggak ada teman untuk membantu, jadi sendiri. Oh. Jadi ya terpaksa ya menumpuk. Tiap hari Sistemnya dia ngambil limbah di warga-warga nih, misalnya kayak Pak, saya tolong dong buang sampah gitu, buang sampahnya. Sama dia tuh 1 hari masih 3 gerobak, Mbak. Jadi ditumpuk karena nggak buru-buru disortir, akhirnya kan dimasukin gitu. Sampai berapa tahun ini? 10 tahunan. 10 tahunan. Ya sebelum almarhum meninggal. Istri meninggal berarti berapa tahun yang lalu? 5 tahun. 5 tahun. Tahun 17. Tahun 17. Nah, nanti kalau udah dibersihin gimana Pak jadi? Maksudnya sampahnya bakal diambil lagi nggak di jalan?
nggak mungkin diambil. Oke, Nah. jadi nggak usah ya Pak ya? Terima kasih ya. Jadi sampah-sampah kalau misalnya Bapak mau sortir di jalan aja sortirnya, nggak usah dibawa ke pulang. Nah, sekarang udah nggak, mulai dari kemarin ini Alhamdulillah kan. sesuai instruksi Tenopi kemarin, dia udah Nggak nggak jalan jalan lagi. lagi. Terus udah saya kontrakin, udah cukur juga. Anaknya udah saya kasih baju, nah ini anaknya Ferry. Nah, saya Udah ketemu saya sama ini kontrakin. suami ini untuk ngambil ini gitu. Ini temen waktu di jalanan itu. Oh, oke. Bapaknya ini bapak mana? Pak. Coba ke sini. Ya untuk ngurangi jangan sampai ini Numpuk. terlalu banyak juga. Terus yang masih laku sama dia sama temennya diambilin gitu kali. Oh. Temen waktu ketemu di perjalanan. Jadi saling ngebantu Ya. ya Pak ya? Masya Allah. Nah ini Pak, namanya Pak Yanto. Hmm. Ini kenalan saya udah lama. Oh ini Pak Yanto temennya Iya. Bapak. Jadi tugasnya sekarang mau sortir Barang ini. yang bisa dijual lah ya Pak? Nah Bapak nggak usah sortir ya? Makanya saya minta bantu ini. Minta bantuan. Teman-teman saya untuk beresin ini yang bisa diambil gitu. Oh, jadi ini makanya diambil sama Bapak ini. Oh, oke. Jadi aku kira tadi sampahnya itu udah diambil, ternyata ini sortiran Dari Iya. Bapak teman, ini. teman saya. Jadi saling ngebantu ya Pak ya? Iya. Kenal udah berapa lama jadi? Lama. Udah lama banget udah. Tahunan ya? Tahunan itu, tahun-tahunan udah. Udah lama banget. Ah, dulu saya pernah beli gerobak sama dia. Dulu dia udah beli gerobak sama saya. Nah, itu Berarti dari kenal 10 tahun yang kena Bapak buang sampah. udah ya beli gerobak kan itu besi seperti itu. Nah, menurut Bapak Pak Bambang gimana? Orangnya baik sih, Mbak. Orangnya baik banget sih. Ya. Nggak ada, kalau nggak pernah bertengkar ya saya ini. Gimana aja kata ya, awalnya apa kayak kita ngopi-ngopi bareng gitu. Masya Allah. Baik banget sih orangnya ya. Jadi dia nyari-nyari saya waktu suruh ngambilin ini udah berapa hari gitu. Baru ya kebetulan tengah malam juga pas ketemu juga dia pas jalan-jalan ketemu saya. Udah no, saya ambil gitu. Barang saya ambil. Lihat dulu. Bersihin gitu. Saya lihat paginya saya lihat. Besoknya saya ambil ini, Mbak, udah saya pilih-pilihin sama bini saya terus sama teman-teman saya. Oh, ini istrinya. Ya ini bini saya ya. Oke, Ibu kenapa sedih, Ibu? Kenapa sedih ibunya? Capean kali. Capek juga ada. Oke, ya udah ini mau disortir sama bapaknya dulu, terus kita sambil ngomong sama dinas kesehatannya ya seperti apa. Kalau bisa sih mulainya besok karena saya harus ke Jawa Tengah gitu, ke Jawa Timur. Jadi maksudnya biar selesai dulu apa yang harus kita selesaikan, baru kita bisa keluar kota. Oke guys, ini kita mau ngobrol sama Dinas Kebersihan yang insya Allah nanti akan ngebantu kita membantu membersihkan rumah Pak Bambang gitu. Oke Mas. Nah, oke. Iya. Nah, jadi secara teknis gimana nih Mas? Ya kalau untuk teknisnya nanti kan kita coba koordinasi sama pimpinan. Oke. Setelah saya koordinasi sama pimpinan, ya tadi juga sebelumnya sudah saya komunikasi, lihat situasi di lapangan, gambar seperti apa, ya kan. Nah nanti paling tidak kita siapkan armada dulu, gitu. Siapkan armada, ya paling tidak ya nanti secara manual teh, nggak bisa menggunakan alat berat, gitu. Karena kan kondisi Ada seperti itu ini. ya, ada temboknya ya. Tembok juga kan gitu. Kalau misal nanti kan dari secara manual itu ya paling tidak satu mobil itu udah ya ada tiga anak buahnya lagi atau enggak 4 orang yang angkutnya itu kan teknisnya seperti itu. Jadi pokoknya estimasi kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu bisa. Perkiraan itu ya teh. Ya, insya Allah ya sekali lagi. Nah berarti itu aja Mas. Iya. Ini kita tunggu hari ini ya untuk estimasi biayanya sekiranya berapa gitu. Tolong kabarin kita karena kita juga pengen bikin perincian untuk pembangunan rumahnya. Pembangunan rumah. Gitu. Ya. Jadi maksudnya saya biar selesai ini berapa, nanti yang lain juga berapa. Iya. Gitu ya. Ya, kita minta sama atasan ya. Ini kerja sosial. Siap, iya. Iya. Ya, bukan nyari keuntungan gitu. Ya bentuk kepedulian kita. Kepedulian gitu. Untuk dari dinas sosial gimana Pak? Responnya udah lapor belum Pak kira-kira? Dinas sosialnya siapa yang kira-kira kita hubungi? Babinsa apa Bimas Bang? Bukan. Bukan. Bukan yang sosialnya, Pak. Ada kan di situ juga dekat Kampung Rawa Pisang. Kan ada rumah itu rumah apa indikator rumah singgah. Itu dari provinsi dinas sosial. Maksudnya
Gini, kita kan bersedia ya untuk ngebantu, tetapi tetap dong harus diketahui oleh dinas sosial. Dikarenakan kita nggak mau ngelangkain, Pak. iya itu. Jadi Paling langsung ke kabupaten teh, gitu ya. nanti. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi yang di Delta. Oh, oke. Iya, sekarang pusat. Oh, ya udah. Oke, nanti coba kita cari tahu dinas sosialnya, karena emang dinas sosial harus tahu, itu yang pertama gitu. Terus ya kita bisa membantu, tetapi kembali lagi sebenarnya dinas sosial yang bertanggung jawab sepenuhnya ya untuk hal-hal seperti ini gitu. Kan kita namanya juga relawan, sukarela dalam membantu orang lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, tidak bisa dipaksakan gitu. Nah, maksudnya setelah dibersihkan, terus setelah nanti insya Allah kita bangun, nah action kedepannya apa? Kan itu harus dipikirkan. Mungkin dinas sosial akan membantu anaknya, ya, untuk dibawa ke tempat rehabilitasi, ya gitu. Saya bisa aja sih bawa ke Pak Haji Marsan, tetapi kembali lagi, itu kan sebenarnya tugas dari dinas sosial, gitu. Karena sekali lagi kita kembalikan sesuai dengan undang-undang, fakir miskin dan orang telantar dipelihara oleh negara. Jadi nanti kita libatkan dari dinas sosial dan aparat setempat juga. Pak Lurahnya udah tahu, Pak? Oh, kebetulan ini masih saudaranya. Udah tahu ya? Oke. Udah tadi ngempel sama saya tadi. Oke, berarti udah clear semua ya Juga untuk itu? koordinasi lah ke pihak kelurahan, juga ada Bibaspol, Babinsa sudah ada koordinasi. Oke, Babinsa juga udah. Jadi biar tahu semua, Pak. Iya, betul. Bukan kita main nyolong aja. Oke. Nanti bisa dikondisikan dari situasi yang adanya di pihak pemerintah kelurahannya. Iya. Oke, siap. Oke, berarti ini kita tinggal nunggu kabar aja. Siap. Ya, Iya, tunggu kabar baiknya hari ini. Kalau kita mau action besok, kita lakukan besok ya, biar cepat selesai juga. Pokoknya nunggu keputusan dari pihak pimpinan ya. Iya, betul. Oke, Nah, ya karena udah. saya nggak bisa mikir. Iya, paham. Karena ada prosedurnya ya. Siap, betul, siap. Oke, ya udah ikutin terus ini sambil bersih-bersih untuk ngambil yang bisa dijual gitu. Jadi besok biar bisa ditindak untuk pembersihannya. Sekitar 1 minggu, doain semoga diberikan kelancaran niat baik kita ya. Karena aku percaya setiap niat baik itu Allah akan mudahkan segalanya gitu. Apalagi di sini saya relawan yang tergerak hatinya untuk ngebantu, bukan demi popularitas, demi uang atau demi apapun, nggak sama sekali. Even tanpa kamera pun saya akan lakukan karena ngelihat kondisi Pak Bambang yang 72 umurnya, terus istrinya sudah 8 tahun meninggal ya Pak ya? 8 tahun meninggal ya, hidup sendiri bisa dibilang karena anaknya kan yang satu ODGJ gitu. Selama ini belum mendapatkan yang semestinya gitu dan hak dia untuk dibantu gitu, karena dia juga sangat membutuhkan bantuan, sangat malah. Jadi insya Allah nanti kita kerjain satu persatu ya. Ikutin. Doesn't get easier the further I run. Pak RT, aku kesana dulu ya. Oke, siap. Nah, jadi ini 2 tahun lalu dibangun temboknya dikarenakan pernah runtuh, pernah rubuh karena Pak Bambang kebanyakan bawa sampah, guys. Ini lagi difilter juga. Banyak banget barang-barang yang berharganya yang bisa dijual. Itu masih banyak nggak, Pak? Masih banyak? Masih banyak sih. Masih banyak. Tapi masih bongkar-bongkarin yang tumpuk-tumpukan itu. Masih banyak. Ini luas banget ya sampai ke sana-sana ya? Itu rumah temboknya masih ketutup ini nggak? Iya, itu tinggian sampahnya. Iya nggak? Oh. Masih utuh nggak? Masih utuh atau udah roboh Wah, semuanya? udah sih kalau kesenggol Oh, ini. berarti Kayunya temboknya. bata. Ada yang Batanya. udah pada miring. Oh, udah miring. Ini nggak layak ke tempat lah. Kalau nggak miring, kita bisa pasang aja kan biayanya lebih murah. Nggak bisa. Udah parah banget. Udah hancur. Total. Berarti harus dari nol. Nggak layak tempat itu. Kemarin tidurnya di sini kan. Iya. Temennya ya? Iya temen. Kok nggak ngomongin? Pak, saya mau nanya nggak? Ini kan tadi mau nanya sama Pak Bambangnya nggak enak ya. Menurut Bapak nih, ya Bapak sebagai temennya, Ibu juga kan tahu Pak Bambang ya seperti apa. Pak Bambang tuh ada indikasi depresi nggak sih, Pak? Tapi setahu saya sih enggak, cuman dia kepikiran mikirin anaknya tuh yang
Jarang dia tuh kalau tidur ya kayak orang sedih banget jadi mikirin itu anaknya. Kadang anaknya itu di sini dikurung terus, kadang tinggal nyari dikurung di sini terus Pak gitu anaknya. Istri yang meninggal tahu Pak kondisinya yang sampai bolong-bolong? Kalau kan saya kenal selama kenal nggak pernah tahu istrinya, nggak tahu istrinya saya. Tapi pas istri yang meninggal tahu beritanya yang katanya badannya sampai Belum, bolong-bolong nggak tahu digigit saya. tikus? Nggak tahu Mbak. Oh nggak tahu. Menurut Bapak tidak ada indikasi depresi? Kalau setahu saya sih dia kayak ya kesedihan aja yang saya lihat sih. Kesedihan Sedih, aja? Kadang sedih. Stres doang kali ya? Ya kadang sering ngelamun sendiri gitu, duduk habis narik gerobak. Kadang duduk ngelamun, kadang tertidur gitu. Kadang cerita tentang anaknya kasihan gitu katanya. Ya Pak, kadang-kadang kalau main tuh anaknya lagi di dalam dikurung, bapaknya pergi gitu loh Pak. Jadi dikurung terus gitu bocahnya. Iya. Jadi Bapak udah tahu ini kita mau renovasi rumahnya. Ya dia cerita sih waktu nyari-nyari saya. Saya udah gak boleh nyari katanya. Oh nangis Ibu. Oh Ibu nangis karena terharu. Masya Allah. Tadi saya kira Ibu nangis kenapa? I've been laying here all night long. Bapak juga sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Insya Allah rezekinya berlimpah dari Allah. Ya. Senang alhamdulillah teman saya juga udah Hebat sini, Pak, ada- hebat. Rezeki ada yang ngatur ya Pak ya? Iya. Nggak bakal ketukar, ada porsinya masing-masing. Ya udah semangat Pak, masih banyak rezekinya. Iya. Iya, oke. Paling dia ada waktu sampai ntar malam. Hah? Karena besok pagi mungkin Iya. Tapi kalau besok pagi masih mau nyari sambil sampahnya dikeluarin nggak apa-apa Pak. boleh, boleh. Heeh, Yang ya. penting, Jadi barengan kerjanya Oh, iya, Pak. gitu. Jadi Ibu masih nggak buru-buru, masih ada waktu ya. Oh ya. Gitu. Karena kasihan rezeki ibunya juga, maksudnya kan daripada kebuang sia-sia, terus masih mending kalau difilter sama bapak sama ibu bisa menjadi uang dan rezeki juga gitu. Oke, ini Pak Bambangnya di? Oh lagi itu ya sana. kontrakan kali dia. Kontrakan. Kontrakannya di mana Pak? Udah. Di sebelah Yuk. Oke, ini kita mau ke kontrakannya Pak Bambang. Jadi kemarin aku udah kontrakin 1 bulan untuk Pak Bambang karena ya itu yang tadi aku cerita. Pak Bambang tidurnya di luar, kasihan mikirnya, sangat gak nyaman. Dan proses kita mau bangun rumahnya pun, ya kita mau proses mau bangun rumahnya pun ini kan butuh waktu ya. Jadi makanya sementara kita kontrakin di mana Pak? Tuh yang ada anaknya tuh lagi tongkrong. Oh, dekat ya. Kebetulan kemarin sesuai instruksi Bu Novi, dia suruh cukur, saya kasih kontrakan, terus dia kasih pakaian yang bisa dipakai pas buat dia. Alhamdulillah porsinya sama badan saya, jadi alhamdulillah ada yang kepake. Alhamdulillah. Di mana Pak? Udah. Sini. Ayo Ferry sini Ferry. Nah ini anaknya Bapak. Ferry sini, jangan Ferry. takut. Ferry Tapi sini. masih nyambung selalu kita ngomong Bu. Masih nyambung Ferry, ya. Ferry, kamu ditanya. gimana kabarnya? Hah? Sehat. Sehat. Terus ini udah ngontrak rumah? Udah di mana? Coba tunjukin. Oh di sini. Ya, lampunya nyalain. Mana lampunya? Oh. Nih, ini ada kamar mandinya mana? Coba liatin. Oh, masih nyambung. Kayaknya masih bagus. Di dia. Di sini. Alhamdulillah. Ini untuk sementara. Jadi ini untuk sementara aja guys. Dia irit listrik dimatiin sama dia. Sekarang kita cari sembako juga. Misi ya Bu.
sama kasur, sama jodoh kali aja ada ya. Why does it feel like a monster's chasing me? 600 Iya, gitu. sekali antar terus buang. Iya, buang langsung. Jadi berapa kali ini kira-kira? Ya paling dalam satu hari bisa di dua maksimal 3 kali. I untangled the wires, and it took quite some time. But when I hit the switch, there you stood. We were miles apart, but then I traveled through the dark, following lights that led to you. Why does the world make us wait the way it does? I wonder why 17 feels like 1891, and I'm hoping that my scars don't